Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tidak jemu-jemunya mengkonsumsi kebenaran firman Tuhan, supaya kita terus bertumbuh, kita makin dewasa, makin serupa dengan Kristus. Haleluya. Tuhan yang memanggil kita kudus, karena itu Dia juga menghendaki kita kudus. Firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, karena itu saudara, haleluya. Mungkin hari-hari terakhir ini sulit kita mendengar firman yang berbicara tentang kekudusan. Tetapi mari, itu kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan membaca di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-19 mulai. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Selanjutnya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Haleluya. Ayat 20, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Ayat 21, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, haleluya. Ayat 19 menekankan Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Jadi Dia tahu apakah saya dan saudara miliknya. Banyak orang yang mengaku, Tuhan, aku milikmu. Oke, boleh. Tetapi, adakah Tuhan mengakui kalau kita miliknya, kepunyaannya? Nah, di sini juga disambung dengan ayat selanjutnya. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan, jadi bukan Tuhan. Matius 7 ayat 21 katakan, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk kerajaan sorga, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Nah, di sini juga dikatakan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Jadi kalau kita berseru kepada Yesus, Tuhan, Tuhan, mari, ini ayat ini katakan, orang yang berseru kepada nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana? Apakah kita masih sementara kita yang katanya melayani Tuhan, entah WL, entah singer, entah pemain musik, entah pelayan multimedia, soundman, atau apapun yang saya tidak bisa sebut satu persatu, bahkan menyampaikan renungan seperti saya. Sudahkah kita meninggalkan kejahatan? Sudahkah kita hidup dalam kekudusan? Sama seperti Tuhan yang memanggil kita kudus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kalau kita ingin dikenal Tuhan, ingat, tinggalkan kejahatan. Hiduplah berkenan kepada Tuhan. Hiduplah di dalam kekudusan. Hiduplah di dalam kebenaran Tuhan. Hiduplah di dalam kesalehan. Haleluya, puji Tuhan. Kemudian di ayat 20 dikatakan, dalam rumah yang besar, Yesus juga berkata, dalam rumah Bapakku, rumah yang besar, ada banyak tempat. Nah, saudara, kita perhatikan di sini. Dalam rumah yang besar ada macam-macam perabot. Ada perabot yang terbuat dari emas dan perak, tetapi ada juga yang terbuat dari kayu dan tanah. Kelompok pertama, Rasul Paulus berkata itu dipakai untuk maksud-maksud yang mulia. Tidak mungkin ditaruh sembarangan. Ada tempat-tempat khusus untuk perabot mulia, puji Tuhan.
Sementara yang kelompok kedua itu dipakai untuk maksud yang kurang mulia. Nah, di ayat 21 dikatakan jika seorang ini siapa? Bisa saya, bisa saudara, bisa siapapun orang yang percaya Tuhan, menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, jadi tidak membiarkan dirinya dicemari, tidak membiarkan dirinya dikotori, tidak ikut dalam hal-hal yang tidak berkenan. Saudara, kudus itu berarti dipisahkan. Jadi kita mau dipisahkan oleh Tuhan. Kita dijadikan spesial. Di sini dikatakan ia akan menjadi perabot rumah yang mulia, yang dipakai oleh tuannya untuk hal-hal yang mulia dan disediakan untuk pekerjaan yang mulia. Saudara, pilihan ada di tangan kita. Mari sekali lagi, saya tidak menghakimi siapapun. Kita yang tahu bagaimana hidup kita. Kita yang tahu hati kita yang tahu pikiran kita yang tahu diri kita seperti apa. Oke, sekali lagi, jangan kita berdalih, saya kan melayani. Oke, tidak masalah. Tidak semua orang yang melayani berkenan kepada Tuhan. Tapi mari, memang selayaknya orang yang melayani itu harus berkenan. Tapi mari, saya ingin melalui firman Tuhan ini, mari kita menguduskan diri kita dari kecemaran. Supaya apa? Supaya kita dipakai oleh Tuhan menjadi perabot yang mulia. Mari saudara, terlebih lagi juga menjelang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saya mengajak jemaat Tuhan. Mari kita bergegas-gegas, jangan berlambat-lambat. Bergegas-gegas untuk menanggalkan pakaian kotor kita. Cepat berganti, cepat bertobat. Mari kita pakai pakaian putih, kekudusan. Kita kejar waktunya tidak lama, saudara. Karena itu mari. Selagi Tuhan kasih kesempatan, bersegera. Siapapun kita. Saya tidak menyampaikan ini cuma untuk ngotbahin saudara, tidak. Tetapi saya pun berbenah diri. Saya tidak ingin saya yang memberitakan, saya yang ditolak. Sangat tragis, saya tidak mau. Sekali lagi, saya tidak mau. Saya ngomong sama Tuhan, saya tidak mau. Saya pengen Tuhan berkati saya dulu supaya saya jadi berkat. Hidup saya jadi berkat. Saudara, biarlah melalui renungan ini, mari hari-hari ini cepat-cepat, kalau ada kecemaran cepat-cepat tinggalkan, supaya kita dipakai menjadi perabot yang mulia. Haleluya. Biarlah renungan ini menjadi berkat, menjadi kekuatan, mendorong kita semua untuk bersegera membereskan apa yang tidak beres. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.